ketika orang-orang nggak lagi ngikuti Rasulullah, ketika mereka itu sudah lalai dengan maksiatnya, ketika mereka menjadikan idola-idolanya adalah orang-orang kafir, menjadikan idola-idolanya orang-orang yang lalai kepada Allah, apa yang terjadi? Ini berdasarkan daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW, akan terjadi 3 malapetaka. Di akhir zaman semacam kita nih, akan terjadi 3 malapetaka ataupun 3 bencana yang sangat dahsyat. Apa yang pertama? Ya, dan itu kapan terjadi? Kata Rasulullah, idza hadaral khabath, ketika terjadi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ada lagi yang mencegahnya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah memberikan berita tentang 3 perkara yang terjadi malapetaka ataupun bencana yang sangat dahsyat, ya, di mana Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, walaupun di situ ada orang alim, walaupun di situ ada orang baik, naam, kata Rasulullah, ya, walaupun di situ ada orang alim, walaupun di situ ada orang baik, tapi kalau maksiat sudah terjadi di mana-mana, tidak ada lagi yang menghalaukannya ataupun yang mencegahnya, maka 3 yang akan terjadi di akhir zaman ini. Apa yang pertama? Yang pertama yang terjadi adalah, ya, al-khasfu. Yang pertama terjadi adalah bencana yang diberikan oleh Allah, yaitu bumi terbelah. Bumi terbelah ataupun terbuka. Dan ini sudah terjadi, hadirin. Ini sudah terjadi. Contoh kita lihat di Palu. Ya, kalau kita di luar negeri itu juga banyak. Ya, contoh yang paling tahun berapa tuh di Palu terjadi tuh, yang menenggelamkan rumah, yang diputar rumahnya, ya, yang tanahnya bergerak sendiri. Ya, 2018 kan, kalau nggak salah ya, itu terjadi. Dan itu sedikit. Dan itu sedikit yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ketika maksiat telah terjadi di mana-mana, tidak ada lagi yang mencegahnya, maka yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu al-mashu, akan terjadi, ya, orang-orang itu dirubah bentuknya. Gimana maksudnya? Ini banyak para ulama menakwilkan daripada hadis Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, ya, mengatakan oleh para ulama bahwasanya kalau dulu di zaman Nabi Musa, kalau nggak salah, di zaman Nabi Musa itu mereka ketika melanggar daripada perintah Nabi Musa, ya, ketika mereka itu dilarang bahwasanya di hari Sabtu jangan jangan mancing, jangan cari ikan, akan dilarang. Akhirnya mereka berakal, memang hari Sabtu mereka nggak cari ikan, mereka di hari Jumat buat lubang, ya, di pinggir laut dibuat lubang untuk untuk ikannya masuk lubang tersebut. Ya, nanti di hari Minggu diambil. Ya, jadi mereka mengakalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu dilarang tapi mereka kerjakan. Sehingga apa yang terjadi? Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dijadikan kera, direbah bentuknya. Nah, di zaman ini kata para ulama, memang mereka itu tidak dirubah bentuknya secara zahir, karena itu bentuk daripada salah satu keutamaan Rasulullah SAW, ya, mempunyai keutamaan Rasulullah SAW, itu umatnya tidak dirubah bentuk secara zahir. Namun kata Rasulullah SAW, dan ini ditakwilkan oleh para ulama, bahwasanya makna daripada hadis tersebut, dirubah bentuk orangnya, yaitu bukan bentuk zahir yang dirubah, tetapi bentuk secara maknawi. Apa itu? Hatinya, ya, hatinya itu dirubah seperti akalnya kera, dirubah bentuknya, cara berpikirnya itu, ya, seperti naudzubillah min dzalik, ya, seperti babi. Bayangkan, gimana maksudnya seperti babi? Makan, ya, nggak tahu mana haram, nggak tahu mana halal. Yang mana yang namanya makanan dirampas semua, nggak tahu itu najis, kotoran, dimakan semua. Gimana bentuk kera? Kera juga demikian. Dia itu, ya, semua punya orang dirampas. Nggak tahu ini milik, ya, punya siapa, dia buah siapa, dalam kebun siapa, dia rampas, dia ambil. Nah, ini perubahan yang diberikan oleh Allah, dirubah
bentuk keadaan orang-orang di akhir zaman ketika orang-orang yang banyak bermaksiat tidak ada lagi yang mencegahnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, itu akan terjadi yang namanya yang terjadi namanya hujan batu. Ya Allah, ini bakalan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu bentuknya meteor ataupun apa yang terjadi? Yaitu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, itu juga akan terjadi, yaitu hujan batu, bentuk daripada Allah memberikan bencana ataupun azab kepada orang-orang yang tidak lagi memperdulikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya kita duduk di majelis semacam ini, makanya kita ini hindarkan untuk duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat, kecuali kita itu bisa mengajak mereka untuk berbuat taat. Tapi kalau misalkan kita duduk dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan bahkan kita terjerumus kepada kemaksiatan tersebut, maka hati-hati, wahdar, hati-hati, jauhin. Lebih baik kita menjauh, ya, lebih baik kita menghindar, kita hadir, tetapkan diri kita itu di majelis-majelis, di tempat ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita terkena daripada bencana tersebut, maka insya Allah kita termasuk orang yang dibangkitkan nanti di yaumil akhirah dalam keadaan baik. Tapi bayangkan kalau kita duduk dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ketika diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan lalai seperti lalainya mereka, ataupun kita ketika melihat kita duduk dengan orang yang mabuk, duduk dengan orang yang lalai dengan sholat, sehingga kita tidak melaksanakan sholat juga, diberikan bencana oleh Allah, kita mati dalam keadaan sedemikian rupa. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dibangkit nanti di yaumil akhirah, kita sama seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengumpulkan kita di majlis-majlis semacam ini. Allah hadirkan kita di majlis-majlis semacam ini, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita, istiqomahkan hati kita untuk bisa hadir ke dalam majlis-majlis yang mulia semacam ini.